Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita ada 10 soal untuk geriatri ya. Geriatri mestinya belakangan karena ada ini gabungan dari beberapa divisi kan yang multisistem. Oke, nggak memperlama waktu, kita mulai aja. Ya, pasien wanita 65 tahun rutin kontrol ke poligeri DM, lalu sulit tidur 1 minggu. Suami pasien baru meninggal 2 minggu dan sulit tidur karena merasa sedih ditinggal suami. Anak cucu pasien tinggal di luar kota, keperluan sehari-hari, dapat uang kiriman pensiun, dan termenung dengan suami. GDS 9. Jadi kesimpulan untuk GDS atau geriatric depression scale-nya adalah sebenarnya GDS itu menilai dua aja kan, kalau rendah apa, kalau tinggi apa. Intinya kalau tinggi kemungkinan besar depresi. Nah, jadi ini ya, eh sebenarnya, nah ini nih yang agak kontroversial. Kalau geriatri ini dari apa, Borang CGA RCM ya. Kalau di bawah 5 itu aman, 5 sampai 9 kemungkinan besar depresi, dan 10 atau lebih itu depresi. Nah, tapi gini, hati-hati. Ada yang nggak sepakat interpretasi yang 10 atau lebih itu depresi. Ya, artinya kalau kita mau diagnosis depresi, balik lagi pakai kriteria diagnosis, yaitu kalau nggak PPDGJ pakai DSM TR, ya, yang kriteria mayor. Kalau depresi ringan kan 2 mayor sama 2 minor ya, paling ringan ya. Kalau depresi sedang itu 2 mayor sama 3 minor gitu ya. Nah, jadi yang nanti kembali di tempat saya pun dulu juga ini dok, ada dua paham antar konsulen. Ada yang menganggap kalau GDS itu nggak bisa mendiagnosis depresi, ada. Tapi ada juga yang ya udah, yang 10 atau lebih bisa dikatakan depresi karena sebenarnya pun isi-isi GDS ini apa, mirip dengan komponen PPDGJ dan DSR gitu ya. Kayak misalkan tidak merasa bersemangat, berarti kan ini ya, ada kan yang tidak bersemangat, anhedonia, merasa pandangan masa depan suram, itu kan kriteria mayor juga dari si ini. Kalau dari saya gimana? Ya lihat lagi, kalau nanti skornya tinggi, memenuhi kriteria dari PPDGJ nggak? Kalau memenuhi ya saya bisa katakan ya ini masuk ke depresi, itu kan. Kayak ini ya, anhedonia, yang bosan kan masuk juga ke nomor 13, yang kalau nggak semangat ya itu masuk ke salah satu dari kriteria mayor si depresi gitu ya. Oke, jadi kalau saya sih prefer balik ke PPDGJ masuk atau enggak kalau untuk depresi ya, atau DSM-TR. Ya, depresi masih ini ya, sama seperti penyakit psikiatri yang lain ya. Ya, karena sistem saraf pusat itu sangat kompleks, jadi agak susah menunjuk titik mana yang jadi masalah utamanya. Intinya ketidakseimbangan, terutama kalau depresi adalah monoamin ya, serotonin dan norepinefrin atau epinefrin di sistem saraf pusat. Makanya obat-obatan depresi adalah obat-obat yang mencegah penghancuran atau memperlama waktu monoamin tadi di ujung sinaps, yaitu si SSRI, SNRI, TCA, dan MAOI inhibitor ya. Ya, nah ini yang depresi berdasarkan DSM sebenarnya jadi mirip ya, karena banyak juga yang bersinggungan di sini ya, mood depresi, hilangnya minat ya, lalu berat badan turun, gangguan tidur, gangguan psikomotor ya. Tapi saya lebih sering pakai ini, ini PPDGJ atau DSM. Ini sama nih dengan PPDGJ atau ICD ya. PPDGJ itu pakai setidaknya dalam 2 minggu ya. Ini untuk episode depresi ya. Karena kan kalau ada episode depresi, ada episode manik atau hipomanik, bisa bipolar kan. Kalau bipolar tipe 1, manik sama depresi berat, bipolar tipe 2, hipomanik sama depresi sedang gitu ya. Nah, jadi ini untuk satu episode depresinya gitu ya. Nah, misalnya 2 minggu ya, gejalanya mau depresi, hilangnya ini ya minat, berkurangnya energi, yang kriteria mayornya, dan yang ini kriteria minornya konsentrasi, kurangnya harga diri, ya, ide rasa bersalah, pesimis, ya, gangguan tidur, gangguan makan, dan ide-ide atau ini ya, usaha untuk bunuh diri. Nah, ini yang kiri ya, tabel ditabelin. Ya, kalau yang ringan berdasarkan tabel ini, 2 mayor 2 minor, sedang itu 2 mayor 3 atau 4 minor, berat itu 3 mayor ditambah 4 lebih minor, atau sudah ada ancaman bunuh diri atau ada gejala psikotik. Ya, kalau untuk depresi prinsipnya sama dengan si dewasa muda juga, bahwa
pasiennya itu sebaiknya memang nggak cuma psikofarmaka tapi juga psikoterapi gitu ya. Jadi psikofarmakanya biasanya si SSRI. Kalau antidepresan trisiklik agak tidak disukai di IPD baik pada psikosomatik maupun geriatri karena dia ada efek antikolinergik. Jadi bisa mencetuskan delirium ya atau paling tidak retensi urin atau mulut kering itu bisa ya. Kalau severe rata-rata kita harus kerjasama dengan psikiatri atau rujuk lah. Karena kan severe antara gejala yang berat dan lengkap banget atau ada ancaman bunuh diri atau ada gejala psikotik. Yang mana udah nggak bagian dari psikosomatik lagi, udah bagiannya psikiatri memang. Apalagi kalau ada tentamen suicide itu kedapatan psikiatri gitu ya. Ya ini antidepresan rata-rata yang paling aman ya SSRI ya. Jadi ya tembak aja mau fluoxetine 1 sampai 20. Kalau untuk yang lain sertralin itu 25 sampai 50 yang seringnya dosisnya gitu ya. Alternatif dari si SSRI adalah si antidepresan trisiklik amitriptilin, imipiramin gitu ya, yang sering-sering. Oke, soal nomor 7 ya. Pasien wanita 68 tahun nyeri pinggul kanan jatuh di kamar mandi saat ingin buang air kecil. Kamar mandi agak licin, lampu kamar mandi kurang terang, terjatuh, kepala pusing, badan lemas. Ya, pasien hipertensi DM 10 tahun, saat ini rutin minum obat amlodipin dan glipizol. Lewat stroke, organ bilateral, dan gangguan penglihatan. Faktor intrinsik jatuh, ya berarti ada di pasien. Nah, kalau untuk jalan dengan benar, ya kita perlu kekuatan motorik, perlu struktur muskuloskeletal yang baik, perlu koordinasi keseimbangan yang baik, dan juga yang secara tidak langsung mempengaruhi gait adalah eh pandangan, penglihatan ya, dan sensorik kita. Karena kan kita harus merasakan lingkungan juga untuk jalannya bagaimana. Lalu yang lebih tidak langsung lagi adalah fungsi kardiovaskular respirasi. Karena ya bisa aja orangnya kuat, otot tulangnya, mata, telinga bagus, tapi sesak ya risiko jatuh ya. Jadi yang di kondisi internal yang di banyak pasien yaitu adalah gangguan penglihatan dan genu atau gangguan fungsi kognitif. Di kasus ini yang ada ya gangguan penglihatannya ya, gangguan fungsi kognitifnya nggak jelas dibilang ada. Jadi ya gangguan penglihatan dan organobilateral. Ya jatuh adalah kejadian seseorang turun posisinya secara tidak sengaja. Nah, ada yang membagi menjadi near fall juga. Kalau near fall berarti nggak sampai ke lantai. Kalau fall yang sampai ke lantai ada. Tapi ada yang menyatukan sebagai fall aja gitu ya. Nah, jadi biasanya jatuh itu sumber malapetaka bagi pasien ya jatuh, patah, terus lama rawat, DVT, emboli paru, ya, atau minimal pneumonia aspirasi ya. Ya, ini faktor intrinsik ekstrinsik. Ya, jadi yang intrinsik itu masalah di sistem-sistem yang berperan terhadap pergerakan baik yang langsung maupun tidak langsung. Yang otot yang jelas, tulang dan saraf ya. Lalu yang secara tidak langsung masalah sensorium ya, pendengaran, penglihatan dan masalah jaringan penopang yang lain, jantung, paru itu juga bisa pengaruh. Lalu kalau yang dari luar obat beberapa polimervasi itu bikin risiko jatuh, obat-obat yang bikin teler, ya, lalu obat-obat darah tinggi, diuretik, ya, dan bahaya lingkungan. Ya, nah ini ya faktor-faktor risikonya lingkungan, apakah ya lantainya ada undakan, ya, lantainya alasnya apa, ya, licin atau tidak, pencahayaan, pegangan, itu perlu ditanyakan semua, ya. Nah, screening itu ada banyak, ada MORS yang internasional yang sering ya certified, tapi yang di rumah sakit biasanya get up and go. Nah ini dari duduk berdiri jalan 3 meter balik lagi gitu ya. Kalau goyang-goyang atau geser lebih dari 3 langkah atau 180 derajat ya itu berarti gangguan keseimbangan gitu ya. Nah ini yang MORS sama certify ya. eh jadi kalau untuk yang certify ya kita lihat pasiennya itu apakah dia gelisah atau ada riwayat jatuh dengan pandangan ya dan ini makin tinggi skornya makin beresiko untuk jatuh ya. Nah, faktor resiko jatuh sama seperti nanti malnutrisi ada mnemoniknya atau singkatannya. Ini eye head falling, inflammation, hypertension, auditory, tremor dan sebagainya ini ya. Nyata sana kita bagi dua ini aja waktu aja yang beresiko jatuh atau udah jatuh. Kalau tata laksana yang udah jatuh ya cegah jatuh berulang dan tata laksana efek dari jatuhnya. Kalau untuk yang belum jatuh, tata laksana resiko jatuhnya dan resiko patahnya. Jadi kita hitung fresh score, terutama pada pasien yang udah diketahui osteoporosis. Kalau fresh score-nya tinggi, ya kita kan bisa berikan ini ya, bisfosfonat gitu ya. Oke. Nah ini pencegahan jatuh, pencegahan konsekuensi jatuh ya masalah patah dan osteoporosis, serta kalau udah jatuh ya kita treatment gitu ya. Oke, soal nomor 3.
pasien pria 82 tahun mengompol 2 bulan lalu, sering nggak bisa nahan pipis sampai toilet dan dapatkan kedua tangan kaku, kaki bergerak di sini sampai bisa dikontrol. Pasien merasa kaku kedua tangannya, sering lupa 5 bulan terakhir dan merasakan bahwa dia belum selesai makan hingga piring pemeriksaannya tidak cuci sampai jam berikutnya. Pasien pensiunan polisi, resting tremor, cockwheel, MSE 15, ADL 12, ketergantungan sedang ya. Ini kontinensi urin pada kasus ini adalah ya kemungkinan ini pasien tidak bisa nyampe ke WC karena masalah fisiknya. Jadi ada paling tidak fungsional ya. Dan juga kan ada gangguan kognitif yang berat, mungkin fungsional dah demensia kan. Nah, terus karena gini kalau bahasa nggak bisa nahan pipis sebelum sampai toilet, antara dia nggak bisa nahan atau dia nggak bisa ke toilet kan? Atau ya katuknya lemah banget, misalnya batuk-batuk ini. Di sini ada masalah stres nggak batuk-batuk pipis? Nggak ada ya. Urgensi bisa jadi ya, tapi di sini yang jelas-jelas ada fungsional. Urgensi itu ya dia cepat banget ingin pipisnya lagi dan komorbidnya adalah dia stroke aja ya. Yang paling mungkin ini fungsional dan urgensi ya. Kecuali kalau ada overflow itu biasanya sumbatan BPH atau obstruksi fungsional kayak pasien neuropati DM itu bikin overflow ya. Karena neoorganic bladder nggak bisa mompa, akhirnya menumpuk dan jadi overflow. Ya itu di buku ajar. Dulu kan kita kira neoorganic bladder itu urgensi, tapi ternyata dia lebih ke overflow. Nah ini inkontinensia urin beda dengan poliuri, yaitu kebocoran urin tidak sengaja. Jadi pipisnya mungkin nggak banyak, tapi ya sering dikit-dikit keluar karena dia nggak bisa nahan. Nah, volume kandung pipis kita itu biasanya baru berasa pengen pipis kalau terisi 300 sampai 400 cc. Begitu terisi sampai nilai sekian, dia ngasih eh ini ya ngasih tahu ke saraf medulla spinalis, ini pengen pipis. Lalu medulla spinalis ngasih tahu lagi ke bladder via nervus pudendus ya supaya bladdernya kontraksi dan sphincter uretranya itu relaksasi dan keluar. Tapi kan kita nggak ngompol selalu karena ada pusat otak yang lebih tinggi untuk mengontrol refleks tersebut. Nah, jadi untuk memiliki kontinensi yang normal perlu bladder yang normal, saraf yang normal, kognisi yang normal, satu lagi ya motorik yang normal karena ya mau sehebat apapun, senormal pun orang nahan pipis ya kalau dia nggak bisa jalan sama sekali ujung-ujungnya pasti ngompol juga. Ya, jadi ini yang requirement dari continence. Pengisian yang cukup. Jadi kalau orang baru terisi 100 udah pingin pipis ya itu yang urgensi. Ya, itu yang urgensi baru terisi dikit pingin pipis. Pengosongan yang bagus juga perlu kalau nggak nanti jadi obstruksi dan jadi overflow. Lalu mobilitas yang baik, kognisi yang baik gitu dan motivasi untuk kontensi. Jadi kalau misalnya orangnya ada ini ya psikotik atau depresi berat nggak mau ke WC ya bisa aja ngompol kan langsung. Nah, ini klasifikasinya agak beda antar literatur. Yang pasti ada kan stres, urge, overflow. Neurogenik ada yang nanti yang lebih membaginya ke neurogenik dimasukin ke overflow. Karena nanti mekanismenya seperti si ya overflow karena bladdernya nggak bisa mompa meskipun lubangnya gitu-gitu aja ukurannya tapi dia nggak bisa melawan tahanan itu. Ya, jadi yang satu lagi fungsional yang di buku ajar. Ya, nah ini ya, yang ini dari guideline IAUI ya, IAUI Indonesia. Ya, ada yang mix, stress, urgency, overflow, ya malah fungsional di sini nggak ada. Ya, sering juga ditanyakan kalau untuk inkonsistensi urin, dan awalnya apa ya, selain analisis PF, jangan lupa catatan harian berkemih. Jadi ada diari jamnya, minum dicatat, pipis dicatat. Nanti bisa ketahuan polanya, oh sering pipis jam segini, jangan minumnya di jam sebelumnya kemah pepetan banyak, terutama di jam malam. Ya kalau orang yang pipis banyak pas tidur kebangun ya jangan minum sebelum tidurnya itu kebanyakan itu perlu dicari tahu. Kalau masalah desakan atau urge itu obatnya antimuskarinik atau mirabegron ini jarang lah ya. Kalau tipe tekanan ya ini kita ya ini apa yang tipe stres ya ini kita perkuat otot dasar panggulnya ya. Kalau misalnya nanti overflow, tata laksananya ya hilangkan sumbatannya. Fungsional, hilangkan masalah sumbatannya. Ya, masalah fungsionalnya. Ya, ini mirip juga dengan yang di perempuan, ya. Kalau tipe urge, ya kita kasih mirabegron atau ini ya, atau antimuskarinik. Ya, nanti ada yang ini dikasih onobotulium atau stimulasi saraf sakral. Ya, ini bagiannya urologi lah, udah ya. Oke, soal nomor 4, pasien wanita 75 tahun ke poliklinik karena sering lupa 6 bulan lalu. Sering lupa taruh barang pribadinya, beberapa kali sering lupa kunci pintu rumah. Pasien guru, lalu juga aktif organisasi, riwayat stroke darah tinggi 4 tahun lalu, konsumsi amlodipin, kandesatan, aspilet.
MSE 20. Jadi ini kemungkinan adalah demensia vaskular. Kalau VCI adalah MCI karena vaskular. Hati-hati ya. Vascular cognitive impairment itu adalah predemensia karena faktor vaskular. Kalau sudah demensia, yang kayak gini ya demensia vaskular namanya, ya. Ya, jadi status kognitif itu berkurang semua bisa pada lansia, ya. Baik segi atensi, memori, bahasa mungkin ya beda-beda aja variasi mana yang lebih jeleknya. Ya, jadi kalau atensi untuk mengarahkan kekuatan mental pada suatu pikiran atau suatu topik, fungsi eksekutif ini untuk merencanakan sesuatu. Jadi nanti kan kalau di MMSE ada tuh yang instruksinya suruh ambil kertas, lipat, taruh di meja. Nah, itu untuk eksekutif. Atau ya kayak kita mau OSCE, ngapal-ngapalin langkah-langkahnya itu fungsi eksekutif. Memori, ingat sesuatu ya. Tadi ini ya, kita tanyain apa gitu ya, disuruh ingat ada memori jangka pendek, jangka segera, jangka panjang, dan jangka menengah. Atensi, ya ini contoh tesnya di MSC pakai ini, Eja Wahyu dari belakang atau 100 kurang 7 5 kali ya. Bahasa, visuospasial ini gambar, psikomotor, keterampilan tertentu. Nah, jadi pada lansia ya screening inilah si pikun. Biasanya saya kan keluarganya yang udah lapor duluan kok sering lupa ya, atau pasien sendiri kadang bisa ngeh. Sebenarnya tata laksana dari geriatri untuk pikun ya nggak ada yang spesifik ya, tata laksana penyakit dasarnya dan kurangi masalah fungsionalnya dan libatkan rehabilitasi neuro sama psikiatri. Jadi nggak ada tuh sementara obat yang anti pikun, donepezil, galantamin, rivastigmin ya di sini juga nggak dibilang wajib ya. Ya, jadi kalau ditanya obatnya pikun ya antara itu sih sebenarnya donepezil, galantamin sama rivastigmin, tapi eh, bisa dikatakan belum wajib gitu. Nah, di sini kita lihat, ya ini agak beda juga di luar. Kalau cut off dari guideline kita, yang normal itu MSC-nya 28, di atas 28. 24 sampai 28 itu pre-demensia, kalau di bawah 24 itu demensia, ya. Oke, ya ini demensia, hati-hati nanti ada tipe-tipenya yang sering Alzheimer, vaskular, ya. Yang aneh-aneh itu ada halusinasi visual, jangan-jangan demensia Lewy bodies. Frontotemporal demensia itu dominan perubahan perilaku, karena kalau lobus frontal kan berperan sebagai kepribadian dan fungsi eksekutif. Jadi ya dominan rusaknya di masalah itu, ya. Oke, soal terakhir, pasien wanita 84 tahun, keluhan muntah tiap makan 3 sampai 4 kali sehari, apa yang dimakan, masih nggak bisa berjalan 1 tahun terakhir, tapi masih ingat waktu, masih ingat keluarga. Nggak demensia dong, ya. 2 tahun terakhir pasien nggak bersemangat minat seperti sebelumnya, minum OAT 2 minggu ini, pasien tekanan darah 170/60, MNA, ya minimum physical assessment ya 7, ya lalu pasien ada gangguan penglihatan, geriatric depression scale-nya itu kemungkinan depresi ya 5, ADL-nya 4, ketergantungan berat ya. Lalu ini ya HB 10,3, hematorit 24, leukosit 16.000, ureum 19, katanya 1,1. Jadi masalahnya di kasus ini fatigue ada nggak? Kita pakai frail aja ya. Nggak bisa berjalan ya, oke lah ambulasi masalah. F-nya nggak ada penyakit. Nah, frail index sudah dibilang 4, ya udah frail ya dok ya. Frail indexnya 4, berarti frail, ketergantungan berat. Lalu malnutrisi di sini MNA-nya 7, iya ya malnutrisi. Lalu kalau untuk yang lain batu infeksi. Jadi ini jawabannya yang B ya. Ya tadi frailty udah sempat dijelaskan pas yang sarkopenia itu masalah ya rentah atau penurunan status fungsional yang umum gitu ya. Ini tadi sudah, jadi ada sindrom tersendiri frailty itu sebagai defense yang rendah, kalau akumulasi defisit hit point-nya udah rendah karena berbagai penyakit yang dialami pasien. Ini contoh yang fright ya, weight loss, weakness, poor endurance, slowness, sama low activity. Ya, yang akumulasi defisit, nah ini gabungan dari penyakit-penyakit yang sudah dialami pasien gitu ya. Oke, ini juga sama tadi ya. Ya, nah ini frail, fatigue. Ya, selama 4 minggu terakhir sering mengalami kelelahan. Kalau sepanjang waktu atau hampir sepanjang waktu, itu dihitung F-nya. Resistance, bisa nggak jalan 10 langkah, naik tangga tanpa istirahat. Kalau nggak bisa, 1. Ya, ambulasi, bisa nggak jalan beberapa ratus yard. Kalau nggak bisa, 1. Illness, dari 11 penyakit ini ada nggak minimal 5. Ya, hipertensi, DM, kanker. Kayaknya tadi yang kurang skornya yang illness ini aja ya. Loss of weight, berat badannya turun
5% unintentional atau enggak. Ya, ini kan sebenarnya dari kriteria malnutrisi juga ya. 5% unintentional dalam 6 bulan, kalau lebih dari 6 bulan 10% unintentional gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan robust atau lawannya frail itu robust ya. Fit 0, peripheral 1 sampai 2 dan frail itu 3 sampai 5. Nah, ini yang akumulasi defisit yang lebih komprehensif sebenarnya hitung V40. Tapi puyeng ya. Masing-masing nanti kita lihat nih, misalnya gangguan penglihatan ringan skornya 0,25, gangguan pendengaran sedang 0,5. Jadi kita jumlah semua angkanya. Dah dijumlah, terus kita bagi 40. Ya, kalau dibagi 40, dikatakan robust kalau skornya di bawah 0,08, kalau peripheral di atas 0,08 sampai 0,25, dan dikatakan frail kalau skornya di atas 0,25. Ya, tapi ini tidak user friendly sih, memang biasanya di penelitian atau ya memang kita pakai kuesionernya. Ya, ini CSHA, mungkin nanti ini mirip dengan CFS. Nah, ini yang lebih sering. Jadi CFS itu pakai ini apa sepenglihatan kita aja gitu ya. Very fit bisa lari, well jalan, tapi mungkin kalau aktivitas fisik berat nggak bisa. Managing well jalan ada gejala minimal lah. Vulnerable udah lebih pelan jalannya. Mildly frail pakai tongkat ya dan perlu bantuan ya. Kalau moderate frail bantuan pada semua aktivitas luar, tapi di dalam masih bisa sendiri. Severely frail kemana-mana kursi roda. Very severely frail baring aja, terminal ill dan mau mati ya. Ini yang enak pakai lihat sekilas aja ya. Ya, ini soft. Sebenarnya mirip tadi juga dengan si frail ya, tapi ya ini nasional aja ya. Weight loss, inability untuk jalan ini ya naik duduk 5 kali. Ya, lalu merasa energinya bagaimana. Ya, Edmonton juga ini nice to know, ada ya yang namanya Edmonton. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, Dok? Jadi dari variasi soalnya ini ya, frail, sarkopenia, delirium. Nanti mungkin ada malnutrisi juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dok? Ya, oke. Kalau nggak ada, lebih dari terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada boleh pertanyaan lanjut besok lagi ya, Dok ya. Izin pamit ya, Dok.